ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama engkau dimanapun engkau berada. Sebenarnya begini, kalau kita tafsirkan secara teks dan kita tarik ke dalam tasawuf, sebenarnya kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, di situ ada. Kan begitu. Jadi Allah itu tidak terkawal oleh tempat dan waktu, karena tempat dan waktu itu kan makhluk. Tapi ketika dia mengatakan huwa ma'akum, dia selalu bersama. Soalnya begini, Allah itu pemula di kemana pasti ada. Kan begitu. Kalau Pak Bupati Pak, bisa kita hindari, lari saja ke Sulawesi, kita terhindar. Tapi kalau Allah, pemula di kemana? Iya, kau masuk ke kamar tetap ada. Kau mau sembunyi di mana tetap ada. Makanya huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam kondisi apapun dia ada. Cuma jauh dekat itu karena kau. Jika kau mengingat dia, maka dia dekat dalam dimensi keimanan. Tapi dalam dimensi lahiriah, dia tidak pernah jauh. Aku main nama aku itu, dia selalu berada dengan kau, dimanapun kau berada, dimanapun kita. Makanya kalau berdoa, dimanapun berada, berdoa saja. Menyembah kepada Allah pun begitu. Jadi itu sebenarnya ayat untuk membuktikan kepada kita bahwa kita tidak pernah lepas dari Allah. Jangan jauh. Itu kunci. Makanya setiap mau memulai sesuatu, awali dengan dia. Terakhir, akhiri dengan dia. Kalau kau mengawali dengan dia, mengakhiri dengan dia, insya Allah tidak ada kesusahan. Tidak man arafa nafsahu faqad arafa. Jadi itu bukan siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Sebenarnya kalimat itu lahir dari hikmah. Kenapa saya katakan dari hikmah? Coba. Kalau Umar sudah lewati jalan, setan itu pikir, Pak. Abu Bakar juga begitu. Itu setan itu takut. Yang sekarang orang, Pak, justru gunakan setan. Ya. Makanya Habib Lutfi kemarin dia mengatakan saya didatangi setan. Kalau jin itu mendatangi saya, dia itu mengeluh. Kenapa dia mengeluh? Dia mengatakan dulu itu kami yang masuki orang, sekarang orang yang masuki kami. Iya, karena banyak orang menggunakan jin untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya jin juga kewalahan. Makanya itu yang sekarang banyak. Makanya kalau saya tidak usah jangan terlalu banyak minta rezeki lah, tidak usah. Cukup kalau dikasih rezeki bersedekah, insya Allah dimudahkan terus. Karena kuncinya tidak ada orang rajin sedekah itu jadi miskin. Cari di kampung apa namanya? Merancak Bulu. Cari di Merancak Bulu ini kalau ada orang dermawan, apakah dia miskin atau tidak? Tidak akan pernah. Kalau ada orang dermawan tidak akan mungkin miskin, karena Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi itu ada. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang dititipkan kemudian dia sedekah, maka Allah akan tetap menitip harta di situ. Ketika dia tidak menyerahkan, dia akan pindahkan ke orang lain. Ini begitu. Sampai dengan pejabat, maka dia punya ya denge. Aina bagian dia punya dia nama bagian ini dia mati. Nah begitu. Jadi Allah pun begitu kepada hambanya. Kalau dia puji hambanya, dia kasih, oh betul dia salahkan. Dia makanya akan kasih terus di situ. Makanya orang yang sedekah kalau lagi kau bersalahkan, tidak usah khawatir, nanti Allah yang ganti. Kan begitu. Makanya kita sebagai khalifah, makanya jangan pikir. Ya, dari situlah Nabi mengatakan ketika mau memasak sesuatu, perbanyak airnya supaya bisa ke tetangga. Kan begitu. Mana subalik, kau beli bolata. Karena ada masalah dalam agama sebenarnya. Karena Nabi mengatakan siapa yang memasak dan baunya menyeberang ke tetangganya, kemudian tetangganya mencium dan kepingin makan, tapi tetangganya itu tidak kasih, berdosa yang tetangga. Bukan yang mencium itu berdosa, yang memasak. Padahal hidupnya yang mencium. Coba. Jadi tadi dia loh, mau ini berdosa yang mana sih? Itu bahayanya ya Pak. Makanya kalau masak bisa masak, jangan kasih bau. Apa itu? Kalau bau dan tetangga cium dan
yang disedekahkan orang itu lebih enak daripada kita hidup. Coba tes. Mana di makan aja pada suara ini ya, pada mau corona. Balian ini minalin anak makan lumrah iya karena sudah didoakan malaikat. Makanya enak. Yang pilih makin buat dia tidak pada. Kenapa? Karena kita tidak didoakan oleh malaikat. Makanya kalau kamu enak, kirimkan tetanggamu, dia akan menjadi enak juga karena malaikat sudah doakan dan itulah yang menjadi obat. Makanya kalau kita sakit dan ada orang bawakan makanan, usahakan kau makan walaupun hanya sedikit. Karena itu akan menjadi obat. Makanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, la shifa'u illa anta syafi. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, baru makan. Apa gitu? Besok apa lagi? Muhammad. Bismillah. Bismillah makan obat itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan obat Bismillahirrahmanirrahim, la shifa'u illa anta syafi. Sudah hafal? Wah, pahit. Jadi kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillah ini manis. Bismillah itu ada 27. Ada 27. Bismillah itu ada 27. Ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Allahurrahmanirrahim, ada Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati, ada Bismillahirrahmanirrahim, la shifa'u illa anta syafi, ada Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu kan Bismillah semua itu. Fungsinya kita tidak tahu. Kalau Allahurrahmanirrahim dipakai menanam. Maka kagak itu tanam. Dia dipakai, jangan pakai Bismillah, pakai Allahurrahman. Kalau Bismillah bilang ibaratkan dia Allah pertolongan langsung. Kalau ada mau ditanam, tidak minta pertolongan langsung supaya Allah bisa menjaga. Kalau dipanen, baru basmalah. Makanya kalau mau makan pakai Bismillah. Tapi kalau mau ditanam pakai Allahurrahmanirrahim, pertolongan langsung. Dan begitu. Makanya bersama dengan ada Allahumma, ada pakai Rabbi. Kenapa kalau orang mau jalan maka israh di sadri? Bukan Allahumma anta Rabbi, bukan. Tapi dia pakai Rabbi israh di sadri langsung Rabbi. Karena pertolongan langsung. Kalau mau menanam langsung Allahurrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kan beda. Kecuali mau dipanen, pakai basmalah. Karena minta berkahnya. Mau makan, pakai basmalah. Karena minta berkahnya. Mau memulai sesuatu, pakai basmalah. Supaya ada berkahnya. Maka dari amal Ustaz. Ini kalau ada Bismillah, ini namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kita pakai? Maka ada yang bagian Alhamdulillah. Ini kita masih Bismillah, masuk ke Alhamdulillah. Ini makin Bismillah. Mau ke Alhamdulillah. Mau pakai baju Bismillah. Sudah selesai buka baju Alhamdulillah. Itu saja. Kalau dia tahu nak ipat doang dan meloi makin dong tak Bismillah Allahumma ya Bismillah. Saya tidak akan Ustaz bila saya Bismillahirrahmanirrahim. Kindoni. Ya kalau dia mau patah apa ya mati bawah. Makanya ada namanya doa umum, ada doa khusus. Kalau doa umum itu satu dipakai untuk semua. Kalau doa khusus ya khusus tapi kalau dihafal, kalau tidak dihafal cukup pakai doa umum saja daripada tidak ada. Kan begitu. Makanya ulama ini begitu. Bismillah bawah. Maka sampai Bismillahi Allahu Akbar. Kalau mau sembelih itu bacanya. Dilarang pakai Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahman Rahimnya Allah tidak boleh dipakai membunuh. Makanya bacaannya Bismillahi Allahu Akbar. Kan begitu. Makanya di dalam Al-Quran 114 surat ada satu surat tidak ada basmalahnya, Bara'ah. At-Taubah. Tidak ada basmalahnya karena At-Taubah membicarakan tentang peperangan dan pembunuhan. Makanya tidak dikasih basmalah. Hikmahnya semua pekerjaan di dunia harus basmalah kecuali satu tidak boleh. Apa? Mencuri. Tahu basmalah? Tidak.
kita bagaimana kita mau pakai. Cuma menyembelih itu harus tajam. Tidak boleh menampakkan pisau sembelihan kepada binatang yang mau disembelih. Itu adab-adabnya. Tidak boleh disembelih binatang ini kemudian ada binatang lain yang melihat. Itu tidak boleh. Letakkan pisau di atas leher binatang yang kau sembelih supaya tidak kelihatan pisaunya. Jangan kau pertajam pisau sampai menampakkan ke binatang itu. Berwudulah sebelum menyembelih. Ada juga orang itu Pak, ayam yang dia wudukan baru dia tidak berwudu. Ini masalah. Manu ini jadi kenapa dia nahin? Iya. Padahal sunnahnya kita yang berwudu kemudian menyembelih. Pertajam. Menyembelih binatang juga itu kan ada kaidahnya. Usahakan napasnya masuk. Kalau masuk napasnya kemudian kita sembelih itu tidak bau lagi. Tapi kalau napasnya keluar kemudian kita sembelih pasti bau. Itu dikunci. Itu dia jalankan semua. Kalau kau dagingnya lembut, lidahmu jangan kasih sana di atas di bawah, simpan di tengah-tengah. Baru kau sembelih. Sama tidak keras. Pada guru teknik pagi saya cari awan yang mengkumpali. Bacakan salawat lalu usah. Kalau sudah bergerak badannya begini sembelih. Cukup dimakan orang. Nah, kada guru pagi saya memang inang pemukir. Dia percaya aku masih dia mawari aja nak boleh nafas. Bukan dia pakai ulama dulu. Cuma sekarang nak dibangun. Nanti tahu saya menjelaskan terlalu jauh. Nanti Pak Imam bilang wah pekerjaan ini yakin harus ngasih. Ya, menyembelih itu gak apa-apa. Ini gampang. Dia kau kata aku tanya makan kilo ke nyawa aku dah kilo kilo nyawa aku kilo bawa. Gak usah masalah. Kan ada yang begitu. Wih, bisa kau kamu kilo ke nyawa. Oh, nyawa itu bisa namanya itu bisa. Iya. Cuma biasanya ulama mengatakan apa hajatnya. Maka kenapa sembelih ayam? Oh, syukuran pindah rumah. Dia biasanya wana akatan atau memang gere pada putih si kiri kamu. Ada orang sembelih saja. Ini sembelih. Oh, sembelih. Baru tidak tahu apa tujuannya. Makanya ada namanya niat, ada doa. Maka dah. Mereka manggil mana? Ada yang doa baru. Kada ambil syukuran. Oh ya, sampaikan. Ya, ilau ini. Buang. Iya kakek nagere sebagai tanda kesyukuran nasabah ada akan kita balada bola. Itu baru aja nih menyembelihnya. Itu niatnya itu tadi. Kau akan ditanya nanti itu berapa kau sembelih? Enggak begitu. Ya saya sembelih untuk ini. Makanya coba harus dibangun di masjid. Jangan sampai makin bawah. Menyembelih itu aja ada dua macam. Ada orang menyembelih dia dorong ke bawah, ada yang tarik ke atas. Tapi kalau mau enak yang tarik ke atas, pasti enak dimakan. Karena ayam yang disembelih ditarik ke atas terakhirnya pasti menghadap ke atas kemudian mati. Tapi kalau didorong ke bawah dia menghadap ke bawah kalau kemudian mati. Periksa saja. Tidak tuh nak ada guru tak gere apa ya? Gere asik atau gere awal? Ini kata mak udah dia kata gere asik, gere bawah. Dia tidak tahu. Itu barunya. Makanya dulu itu kan dipelajari di dalam ilmu itu kan ada, dalam tasawuf itu ada dipelajari sana. Cuma sekarang ilmu itu sangat terbatas. Kayaknya fikih saja. Ini yang banyak orang menyalahkan. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Karena dia belajar fikih baru dia mau satukan, tidak bisa. Fikih itu Pak pasti berbeda pendapat. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Wudu saja pada silu wujuhakum wa idiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusikum. Ini jadi pesan. Wamsahu bi rusikum, tidak disebut tadi. Adakah di ayat itu disebut tadi? Tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa idiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tidak sebut tadinya. Makanya diperdebatkan ini tadinya masuk kepala atau masuk muka. Coba. Saya tanya, kepala itu tadinya ini lagi ke kepala atau muka? Hah? Kalau mengatakan kepala, itu dia mengusap kepalanya baru ambil telinganya. Kalau dia mengatakan muka, kalau cuci muka dia bisa begini. Kalau dia mengatakan bukan kepala, bukan muka, cuci muka, usap kepala, ambil telinga juga. Makanya mata sapi kalau sudah kasih begini, ambil lagi telinganya, ambilkan air khusus. Karena dia mengatakan tadi
jamaah ambil telinganya. Makanya wudunya berubah-ubah. Ada yang wudu begini, ada yang juga begini, ada juga yang sudah begini baru begini. Tidak usah, yang penting berwudu selesai. Tidak usah berdebat. Kan begitu ya Pak. Itu fikih namanya. Ini bayar sama dengan sholat. Nabi pernah sholat mengangkat tangan sejajar bahu, pernah juga ke samping, pernah juga di atas. Tapi perempuan bertanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau kali takbir apakah sama laki-laki? Mengangkat juga tangan, mengatakan tidak. Sejajarkan dengan bahumu, rapatkan sikumu. Makanya perempuan kalau takbir begini, bukan angkat begini, tapi begini. Cuma ada laki-laki juga takbir begini. Padahal itu takbirnya perempuan. Makanya kalau berkaitan dengan sholatnya wanita berarti pada hadis kauli. Kalau sholatnya laki-laki berarti hadis fi'li, perbuatan. Kalau sholatnya perempuan hadis kauli, karena Nabi laki-laki. Kan gitu. Makanya takbirnya laki-laki itu Nabi mengangkat tangannya terbuka sikunya, ruku juga terbuka, sujud juga terbuka, perempuan tertutup semua. Takbir tertutup, ruku tertutup, sujud tertutup. Ada juga laki-laki Allah. Perempuan itu bos. Ya, jadi memang beda-beda Pak. Ini sudah 1 jam ini? Oh iya, sudah. Ini sudah 15 menit sebelum jam 1 tadi. Ini sudah 15 menit sebelum jam 2. Ini sudah 1 jam. Jadi saya wasiatkan pelajari agama dengan begitu Pak. Kalau kita belajar tasawuf, ya tasawuf. Artinya tasawufnya jangan dihilangkan. Harus pelajari tasawuf. Karena di tasawuf itu ada adab, ada hakikat. Belajar fikih ya fikih, jangan bawa ke tasawuf. Belajar tauhid ya tauhid, jangan tarik ke tasawuf. Tidak boleh. Karena kapan ini tiga-tiganya digabung, agama bisa lanjut Pak. Ahli fikih mengatakan kalau sakit berobat. Ahli tasawuf mengatakan kalau sakit jangan berobat. Kenapa bisa? Ahli fikih sakit berobat karena tidak ada penyakit, tidak ada obatnya, dikulli dari dawa. Tapi ingat, tasawuf mengatakan kalau sakit, orang yang berobat kalau sakit itu orang tidak syukur nikmat. Masa tidak syukuri penyakit? Wah, apa penyakit itu nikmat? Nikmat karena Nabi mengatakan 1 tahun dosamu dihapuskan kalau kau sakit sehari semalam. Itu nikmat besar. Tidak usah sembuh dulu. Mana kau pilih sehat banyak dosamu, kalau kau sembuh tidak ada sakit tapi tidak ada dosa. Lebih baik sakit dan tidak ada dosa. Ahli fikih tidak bilang orang begitu kalau mau sakit terus. Mana yang dipakai? Makanya saya bilang standar tasawuf beda, standar fikih beda. Jadi agama itu jangan diaduk dengan satu paham, tidak bisa. Jadi kalau orang bicara tasawuf, ya bicara tasawuf lah. Kalau bicara fikih ya fikih lah. Apa berdebat? Sedekah, silakan sedekah. Dia bilang bagaimana kalau pencuri sedekah? Uang haram disedekahkan. Kalau Syafi'i Maliki Hanafi tidak boleh. Oh tidak boleh ambil. Panitia masjid yang ambil uang haram itu 4 kali kena palu-palu kepalanya. Iya, ditetek kepalanya. Kau sekongkol ini tadi makan. Yang kedua tidak menolak haram. Yang ketiga kau kotori tempat suci. Yang keempat tidak berkah ibadahnya orang gara-gara. Tapi si Yusuf Kardawi bilang apa? Ambil. Kalau bukan judi sedekah ambil daripada dia pakai judi lagi. Kan begitu. Kau ambil, berarti dia tidak pakai milik perempuan, tidak pakai minum, tidak pakai masa usaha, tidak pakai main judi. Kalau kau tidak ambil, bisa dia pakai kembali. Makanya kalau orang judi masyarakat jangan tolak. Tapi jangan gabung dengan uang bersih. Pisahkan, bikinkan kotak, sumbangan dapat botol. Bisa dipakai, bisa. Jangan masukkan ke masjid, pakai bangun pagar, bangun menara, bangun WC di situ. Karena dia pelengkap, bukan alat untuk. Kan menara tidak ditempati sholat, pagar tidak ditempati sholat, pakai saja di situ. Nanti kalau dia bertobat, dia menjadi kebaikan. Begitu, jadi kuncinya Pak. Kalau saya suka tahu, makanya begitu berdebat saja terus. Tidak selesai itu. Tak wudu mengatakan dia pun ilal marati, dari tanganmu sampai sini. Nah, ada orang berwudu begini. Bagaimana?
Di baru itu ambil begini baru bawa ke sini. Nah kita baru duduk menyalakan kerak baru gitu. Bagaimana gitu? Tapi Al-Marati wa itu kan begitu. Kan kalau ayatnya wa iyyakum dari tanganmu ilal marati sampai siku berarti dari tangan ke siku karena ini ya dulu. Ini Al-Marati berarti dari tangan ke siku. Kalau dari siku ke tangan kan terbalik gitu. Makanya kalau ada berwudu begitu, kalau yang pakai satu pendapat adalah salah. Padahal benar juga ada yang mengatakan tidak. Yang penting kan dibahasa dari situ, bahasanya dari situ. Kalau bilang campur semua ini, kau campur mulai dari sana ke sana, kau kayak apa kau campur. Makanya mau begini, yang penting bahasa sana selesai. Nah, itu pikiran itu Pak, jadi pasti berbeda. Tidak begitu. Terakhir. Terutama kita di Indonesia ini Pak, kalau fikih syafi'i kan kental. Di Kalimantan ini masih syafi'i kental. Seperti guru saya itu, guru saya di Muhammad Sanurgani, guru Sabtu Martapur, ajaran kita fikih syafi'i, mutlak syafi'i. Jadi Indonesia ini kan kebanyakan fikih syafi'i. Nanti belakangan muncul yang kemudian campur-campur. Sekarang ada mengatakan fikih Hanafi, padahal bukan Abu Hanifah dapat cuma mencampur pendapatnya Abu Hanifah. Kemudian dia ekstrim, makanya keliru. Jadi banyak itu sekarang. Makanya sentuhan kulit laki-laki, terutama suami istri, Pak, itu batal wudu kalau kita syafi'i. Jadi sentuhan suami istri itu tanpa pelapis itu batal wudu karena istri itu bukan muhrim. Istri itu bukan mahram. Yang mahram itu ibu, anak, nenek, itu yang mahram. Kalau istri itu bukan muhrim. Kenapa? Karena muhrim itu adalah haram dinikahi dan haram digauli. Itu syaratnya. Nah istri kan dinikahi dan digauli itu, makanya bukan muhrim. Makanya kalau menyentuh kulitnya istri itu batal wudu tanpa pelapis karena istri bukan muhrim, dia hakut tamlik. Biasanya hakut tamlik hak pakai, bukan hak itu. Jadi kalau istri bilang tidak saling memiliki, itu tidak saling. Iya, tidak. Makanya wanita itu tidak saling memiliki, tapi dimiliki. Makanya wanita tidak bisa menceraikan diri dari suami. Istri itu kalau ngomong, Pak, saya talak, dia sering berkata, betul, dia tidak akan jatuh talak. Dia tunggu balik, dia betul, tidak akan jadi. Kalau suami satu kali ngomong, itu bisa berlaku. Kenapa? Karena istri yang dimiliki. Kan begitu. Makanya di mana-mana, Pak, bilang ada ustaz di situ dia jatuhkan talak, istrinya minta, bukan dia yang talak, itu pengadilan agama. Makanya diwakilkan ke pengadilan agama. Begitu. Ini harus tahu. Makanya wanita itu tidak pernah mentalak dirinya ke suaminya. Tidak pernah. Kalau suami mentalak dia cocok. Tapi kalau dia yang minta talak tidak bisa. Yang mentalak putar. Karena mau kasih ratu. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak berhak dia. Sama dengan handphone. Saya beli handphone berarti saya miliki. Tapi handphone tidak memiliki saya. Kan begitu. Tahu? Handphone hak pakai. Dia hak milik saya, tapi handphone tidak memiliki saya karena dia dipakai. Makanya kalau mau beli handphone baru tidak apa-apa. Itu dari situlah sebenarnya kuncinya pikir. Makanya wanita itu kan begitu sentuhan itu batal. Suami istri itu batal. Saya kira cukup saja nanti ada yang mau bertanya Pak? Tidak. Kalau tidak ada kita tutup. Kayaknya tidak ada ya. Ayo. Sudah di awal. Oh ya, tidak. Saya kasih ilmu karena tadi dia bertanya. Saya kasih satu ilmu. Oh iya, ada di belakang. Dia. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya, ada tadi Pak Ustaz ngomong bahwa cuma nasi tetangga ini mau tetangga ya. Terus nasi ya. Tapi bagaimana kira-kira kalau kita mengupload di Facebook makanan, orang lain yang melihatnya berdosa atau tidak? Sekarang kan betul. Yang pemanasuk ini mau ditawe, kemudian dia kepengen makan, kemudian kita tidak kasih, itu sebenarnya berdosa.
karena sedapatnya menyalahi akhlak bertetangga. Itu sebenarnya keinginannya Rasulullah. Bagaimana kalau misalnya kita makan di warung kemudian foto di Facebook, kemudian di-upload, wah banyak yang lihat kan kepingin makan. Dosa kita Nah, berdosa kan atau tidak? Ini kita bicara tentang hukum. Dari sinilah ulama membaca hadis itu kadang dua maknanya. Dia membaca hadis dengan pendekatan tekstual, kadang pendekatan kontekstual. Istilahnya, ia ronak makada, ia komana suku ni mau itu, betul kan? Nekung kagak kamu aja mau pakai cine, tapi dia boleh ni. Termasuk di Facebook. Kalau ada makanan, jangan diposting kecuali dijual. Apa gitu? Tapi kalau orang pakai dalil, Pak bisa diposting. Karena ada juga hadiah juga. Pak Amma dinikmati Rabbika, Pak hadis. Narekoan ke dalil, tapi takut nareko pengalah. Karena Pak hadis nampakkan. Coba kan? Jadi kalau ada rezeki nampakkan rezekinya. Jangan sembunyikan. Jadi makan di warung ya foto. Alhamdulillah hari ini dapat menu baru. Itu Pak Bapak ini mati kamu. Pak hadis. Ya konale pengalah Ta'ala nampakkan. Itu kan menampakkan. Saya sering begini. Hal-hal seperti itu sebenarnya sebaiknya jangan. Kecuali mempromosikan. Kan beda niatnya toh. Ya misalnya makanan warung ini enak, makanannya ini menunya, siapa tahu berkeinginan makan silakan datang. Itu tidak masalah. Ya, kalau dia mengatakan hari ini kita liburan ke sini, makan enak-enak. Wah, ini. Tapi kan juga mengajak, Pak, yang dekat merapat, yang jauh silakan mendekat. Ada kan istilah begitu. Kalau saya ya tidak masalah. Cuma kadang-kadang juga orang, saya sering mengatakan di baliknya juga ada orang posting makanan karena kita marah-marah. Ini orang melu yacok, ya melu yacok posting. Padahal ternyata melu yacok ini malah sati. Kayaknya seperti itu. Di nomor negara tadi itu susah. Orang pergi ke tanah suci mengupload jalan ziarah perbirunya dia coba dipakai. Padahal alih di malah sati. Iya, jadi memang kedua-duanya itu jadi teguran. Tapi sebaiknya Pak, memang kalau makanan tidak usah diupload. Kecuali tadi itu promosi. Ya. Aja cede-cede diupload, cede-cede. Memang sekarang perempuan begitu. Sedikit upload. Semua masalahnya di Facebook. Tidak ada di dalam salat. Hilang semua. Kalau di Facebook ada semua. Aku menyesal. Hatiku patah. Menyesal seumur hidup. Baru ambil gambar rompe-rompe pencak, baru dia jengkel. Hari ini aku menyesal. Wah, langsung ada di komentar. Sabar saya. Ini kali tidak ada di sini, tidak ada di sana juga. Saya kira itu Pak. Tidak ada lagi ya. Oh ya masih ada. Ya tak ada itu. Tidak ada. Kemana-mana kalau sasar Asal istri itu dinikahi bukan kedudukannya sebagai mahram. Karena yang mahram itulah yang bersentuhan tidak batal wudu. Jadi ini berkaitan dengan batal wudunya. Kalau istri disentuh itu batal wudu. Kalau Syafi'i alasannya kan ini mazhab Syafi'i, kalau yang lain tidak. Istri itu bukan mahram, masuk mahram. Kalau Maliki itu masuk mahram. Syafi'i saja mengatakan bukan mahram. Imam Syafi'i kenapa dia mengatakan? Karena wanita itu bukan mahram. Karena kalau dia mahram berarti tidak boleh digauli dan tidak boleh dinikahi. Sedangkan istri digauli dan dinikahi. Nah, makanya kan ada hadis. Aisyah mengatakan Nabi dari berwudu kemudian singgah mencium salah satu istrinya kemudian pergi sholat, tapi dia tidak berwudu lagi. Imam Syafi'i mengatakan apa yang dicium? Kalau dia mencium kepalanya kan ada jilbab. Dia mengatakan Nabi Aisyah pernah sholat tidur sama saya dengan Rasulullah. Tengah malam saya mencari Nabi karena kamarnya sepi tidak ada lampu. Saya berkeliling cari, saya
Cuma dia bilang sujud, nah tidak semua orang sujud itu sholat. Itu makanya itu perdebatan itu Pak. Jadi Syafi'i itu tetap mempertahankan bahwa sentuhan kulit suami istri tanpa pelapis batal wudu. Itu, tapi Imam Malik mengatakan tidak. Yang paling itu Abu Hanifah. Dia mengatakan biar sentuhan, biar ada syahwat, yang penting tidak berhubungan badan. Itu cuma. Makanya kalau ke Makkah jangan pakai mazhabnya Syafi'i. Kalau pakai mazhab Syafi'i Pak kata Nasruddin, salah tidak haji dan pulang, hanya pergi Makkah berwudu. Pulang balik si aja kita berwudu ke tawaf, baru ke dia tawaf kembali lagi berwudu batal lagi kembali lagi, salah tidak haji dan pulang. Iya, makanya pakai wudunya Abu Hanifah. Kan begitu. Jadi itulah enaknya fikih Pak. Kalau tidak cocok dengan ini, tidak bisa dipakai, pindah ke sini. Nah, itu jadi tidak boleh mempermainkan. Yang penting tidak mempermainkan agama, tapi melihat situasinya. Kan kadang fikih Syafi'i sama dengan kita. Kalau imamnya tidak kunut, ya tidak usah kunut, ikut saja kunut. Kalau imamnya kunut, ya angkat tangan. Begitu aja. Kalau imamnya pakai basmalah keras, ya ikuti. Kalau tidak pakai basmalah, kita ya basmalah, selesai. Iya, kadang-kadang saya tidak mau jadi mau di sini berapa, orang tidak kunut. Oh, itu jadi masalah. Nah ini yang penting, makanya cuma harus tidak membawa masalah. Kalau masuk ke Masjid Muhammadiyah, tak usah mentang-mentang masuk ke situ jadi imam baru kunut. Nah orang di belakang tidak kunut, tidak usah kunut kalau pimpin orang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah masuk ke masjidnya orang NU, mau jadi imam, ya kunut. Kenapa? Menghargai sohibul bait. Kan begitu, kadang kita mentang-mentang mau ajaran kita, langsung Allahu Akbar, langsung Alhamdulillah, padahal orang basmalah di sana. Kita bikin kacau. Makanya kalau ada imam baru, jangan gantikan imam lama dulu. Biarkan dulu, karena dia tahu tata cara sholatnya. Imam ini begini panjangnya, rukunnya begini. Kalau imam baru tidak ditahu. Kan begitu. Makanya itu kalau saya masuk ke masjid, tak sembarang maju menjadi imam. Tak sembarang orang. Kenapa? Karena bahaya. Bikin rancu itu. Kan ada imam itu cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makmumnya juga sudah tahu. Kalau imamnya sudah Allahu Akbar, sudah bilang, kan begitu. Ini harus, makanya tidak merusak situasi. Makanya al-urf namanya, tradisi kebaikan. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ada terakhir. Iya. Begini Ustaz, saya baik bertanya bukan mungkin tak ke fikih, mungkin tak fikih. Saya mau coba lari ke tasawuf. Ini ayatnya mungkin seperti Ustaz. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu pengertiannya itu Pak. Itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama engkau dimanapun engkau berada. Sebenarnya begini. Kalau kita tafsirkan secara teks dan kita tarik ke dalam tasawuf, sebenarnya kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, di situ ada. Kan begitu. Jadi Allah itu tidak terdapat oleh tempat dan waktu, karena tempat dan waktu itu kan makhluk. Tapi ketika dia mengatakan wa huwa ma'akum, dia selalu bersama. Soalnya begini, Allah itu pemula di kamar pasti ada. Kan begitu. Kalau Pak Bupati Pak, bisa kita hindari lagi saja ke Sulawesi, kita terhindar. Tapi kalau Allah pemula di kamar, iya, kau masuk ke kamar tetap ada. Mau sembunyi di mana tetap ada. Makanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam kondisi apapun dia ada. Cuma jauh dekat itu karena kau. Jika kau mengingat dia, maka dia dekat dalam dimensi keimanan. Tapi dalam dimensi lahiriah dia tidak pernah jauh. Seandainya Allah lepas dari kita, jantung ini akan stop. Kita akan mati. Itulah makna dari kalimat wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kan begitu. Jadi kuncinya Allah itu tidak jauh dan dia tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Ada mengatakan Allah itu ada di aras. Berarti kalau Allah di aras, aras itu lebih besar daripada Allah. Kan begitu. Jadi aras itu bisa kekal. Sama dengan kekalnya Allah. Ini kan banyak orang yang keliru memahami. Ketika dia bentukkan Allah begini, Allah turun, itu tidak. Dia mengatakan kenapa Israel Nabi naik ke langit baru ketemu dengan Allah. Saya kasih contoh, berarti Allah ada di langit. Wah itu keliru sekali. Sama kalau saya mengatakan saya naik ke rumah, atap rumah,
kuncinya. Jadi kalau dia berkata, wah ma'akum aina ma kuntum, dia selalu berada dengan kamu dimanapun kau berada, dimanapun kita. Makanya kalau berdoa dimanapun berada, berdoa saja. Menyembah kepada Allah pun begitu. Jadi itu sebenarnya ayat untuk membuktikan kepada kita bahwa kita tidak pernah lepas dari Allah. Jangan jauh. Itu kuncinya. Makanya setiap mau memulai sesuatu awali dengan dia. Terakhir akhiri dengan dia. Kalau kau mengawali dengan dia, mengakhiri dengan dia, insya Allah tidak ada kesusahan. Tidak ada. Cuma kadang orang susah itu ketika dia tidak mengawali dengan Allah. Apapun yang diawali dengan Allah pasti dimudahkan. Tapi apapun yang diawali bukan karena dia pasti akan hancur. Itu kuncinya. Jabatan diawali dengan dia, insya Allah tidak akan. Makanya memang susah. Jabatan ini salah satu jabatan itu yang saya sering mengatakan memang unik Indonesia, Pak. Rata-rata itu wakil selalu mau naik, wakil bupati selalu mau jadi bupati. Senang kalau jadi bupati, berhenti jadi wakil. Gubernur, wakil gubernur senang kalau jadi gubernur. Wakil camat senang kalau jadi camat. Cuma ada satu wakil, Pak, tidak mau tinggalkan, wakil rakyat, tidak mau jadi rakyat. Selalu mau jadi wakil, tidak mau jadi rakyat. makanya dalam kehidupan ini kuncinya. Jadi huwa ma'akum aina ma kuntum, yakini kemanapun kau lari pasti dia. Itu kuncinya. Di dunia, di akhirat, di tidurmu selalu dia, tidak lepas. Itu artinya zikir itu juga tidak boleh lepas. Tubuh kita ini tidak boleh lepas dari zikir. Itu kuncinya. Saya kira, tapi ada kajian tasawuf yang saya tidak paham. Saya mau tambah sedikit. Oh iya, terakhir penutup. Ini sudah 2 juta. Iya. Man arafa nafsahu kepada para bau. Ini apakah hadis itu atau? Bukan. Itu qaulul ulama. Man arafa nafsahu faqad arafa. Jadi itu bukan siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Sebenarnya kalimat itu lahir dari hikmah, Pak. Kenapa saya katakan dari hikmah? Coba kepala min, dada ha, pinggul min, kaki dan itu tulisannya Muhammad. Tangan ini kan Allah, alif, lam, ha, Allah. Ini garis tangan 8, ini 1, ini 8, ini 1. 1 18, 1 81, itu 99. Itu asma Allah. Kayak itu angka. Nah, kemudian sholat itu kan berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Berdiri itu alif, rukuk itu ha, sujud itu min, duduk itu dal. Makanya tulisannya Ahmad. Makanya Ahmad itu juga adalah rahasia. Ahmad juga itu sholat. Ahmad juga itu kita. Karena unsur kita itu kan dari tanah, api, angin, air. Dari tanah, air, api, dengan angin. Kalau api berdiri, kalau angin rukuk, kalau tanah sujud, kalau air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Itulah maknanya makna pada sau pada Arafah. Itu begini. Saya tidak usah bahas kalau menjaga itu. Ayo sekarang mau bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.